Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Waalaikumsalam dan selamat warahmatullahi pagi. wabarakatuh. Saya Selamat minta pagi. maaf, sebab hari ini hari pertama, masuk ke office. Eh, Hari ini di sini, setelah lebih 2 bulan, kami work from home. Jadi hari ini, hari pertama masuk ke office, jadi mungkin ada masalah line telefon ke begitu. Okey, jadi hari ini kita pertama berjumpa on the research method. Jadi kalau boleh hari ini saya nak cover um, um, beberapa poin yang penting dalam menjalankan research. Okey, jadi saya punya PowerPoint slide ni disediakan dalam bahasa Inggeris, tetapi ibu-ibu dan bapa-bapa silakan untuk interrupt saya jika ada apa-apa pertanyaan. Okey. What is research? Ya, seperti kita semua tahu bahawa research can be defined as intellectual and creative activities, ya, carried out on a systematic basis. So the word here, keyword kat sini adalah systematic, ya. Jadi bermakna apa-apa yang kita lakukan semasa kita menjalankan research itu, ia mestilah dijalankan dengan secara sistematik. Ya, seperti kalau macam kita kumpulkan data, kumpulkan references, ya, ia mesti dilakukan secara sistematik dan disimpan dengan cara sistematik. Jadi mengenai pengumpulan references secara sistematik, ya, nanti saya akan uh, bincangkan bersama di dalam lecture on literature review. Okey, jadi kita buat research ini, ya, research ini, ya, iaitu intellectual dan creative activity carried out on a systematic in order to discover, prove and find evidence about something new or unknown. Ya, jadi itu yang lagi satu poin yang penting di sini adalah um, untuk discover, prove, find evidence about something new. Ya, something new and unknown. Jadi di sini, ya, sangat penting apabila ibu-ibu dan bapa-bapa yang membuat research PhD, ia mestilah satu perkara yang baru, ya, yang sebelum ni orang tak buat lagi. Ya, bermakna ia belum diketahui lagi. Ya, dan selalunya kita sebutnya sebagai novelty, ya, something yang baru, ya, yang orang belum buat lagi, yang kita belum tahu, ya, dan di situlah sebabnya kita menjalankan research to find out something new or something unknown, ya. To discover, prove and find evidence about something new or unknown. Ya, jadi sangat penting untuk mengenal pasti apakah novelty, apakah something yang baru itu, ya, dan apakah contribution. Lagi satu penting di dalam PhD research adalah apakah contribution, ya, research itu, ya, iaitu sumbangan. Jadi ini semua nanti kita akan bincangkan bersama, ya. Jadi bermakna apabila ibu-ibu dan bapa-bapa menyediakan research proposal, ya, perkara-perkara ini mestilah jelas, ya, dan akan ditekankan, ya. Sebab apa? Apabila ibu-ibu dan bapa-bapa present atau defend your research proposal, ya, ini adalah perkara yang pertama yang akan ditanya. Ya, kalau examiner itu dia tidak nampak, ya, apakah something new, apakah contribution-nya, apakah novelty, apakah contribution, ia akan ditanya. Dan di dalam proposal defense, ya, ibu-ibu dan bapa-bapa mestilah, ya, menunjukkan bahawa research yang ibu-ibu dan bapa-bapa buat adalah something yang baru, ya, dan sangat penting,
ya, sangat penting untuk dilaksanakan ya research itu. Okay, so secara ringkasnya, research is an organised, ya, tersusun, systematic database. Ya, jadi maknanya data-data segala hujah-hujah ya mestilah disertakan dengan data, ya, berasaskan data. Jadi data-data mestilah disimpan ya secara sistematik, ya, results ya, references ya, semua mestilah disimpan secara sistematik kerana segala hujah yang digunakan ya atau hujah yang akan diberikan mestilah berasaskan data. Okay, so and scientific inquiry into specific problems that need a solution. Ini satu lagi point yang penting, iaitu specific problem. Ya, jadi setiap research yang ibu-ibu dan bapa-bapa nak buat, ya, akan jalankan, mesti ada problem statement. Ya, mesti dikenal pasti apakah masalah. Ya, apakah masalahnya yang menyebabkan ibu-ibu dan bapa-bapa ingin menjalankan research tersebut. Jadi, kalau research tidak ada masalah, ya, research yang dibuat itu tidak berasaskan kepada sesuatu masalah, maka research itu tidak perlu dijalankan. Ya, jadi di situ kalau tak ada problem atau kita panggil nanti problem statement, kalau tidak ada problem statement, maka akan dilihat bahawa research itu tidak penting. Ya, jadi seolah-olah macam problem statement ini adalah jantung kepada research. Ya, kalau tak ada problem statement, ya, kalau problem statement tidak ditulis dengan betul, ya, berasaskan fakta, maka dilihat research itu tidak penting, ya, dan ia tidak kira macam uh, uh, dia tidak boleh examiner, ya, pada examiner tidak akan ya menerima research tersebut. Ya, jadi sangat penting ya dalam chapter 1 ibu-ibu dan bapa-bapa menulis problem statement dengan betul. Ya, kenapa saya kata problem statement ini penting? Ya, sebab daripada problem statement itu ia akan pergi kepada research objektif. Ya, sebab research objektif itu kita akan tulis, ya, kita akan formulate the research objektif untuk menunjukkan bahawa jika research objektif itu tercapai, maka problem itu boleh diselesaikan. Remember, kita buat research adalah ya untuk menyelesaikan masalah, ya, to solve the problem. Oleh itu, objektif, ya, research objektif mestilah merujuk kepada problem statement. Kita tidak boleh ada menulis satu problem statement, tetapi objektif kita nak buat lain. Bukan objektif kita untuk menyelesaikan masalah itu. Ya, jadi problem statement itu penting sebab dia akan berkait, ya, dia akan berkait dengan research objektif. Ya, nanti kita akan go through lagi ya apabila kita formulate research objektif. Okey. Clear ke? Boleh Clear, clear. Clear, Prof. Okey. Ya. Okey, seterusnya. Okey, jadi ini secara umumnya ya, kenapa kita conduct research ya? Why do we conduct research? Kenapa kita menjalankan penyelidikan atau penelitian ya? Pertama, of course, we would like to seek for the truth. We want to discover new knowledge. Ya, di sini poin yang kedua ini penting ya. Poin yang kedua ini penting bagi PhD sebab
research PhD adalah untuk discover new knowledge, ya, untuk mengembangkan ilmu. Itu penting. Ya, jadi kalau research objektif, sesuatu research PhD itu tidak boleh mengembangkan ilmu, maknanya a new knowledge is not discovered. Ya, jadi sangat penting, ya, PhD research, ya, boleh, ya, mengembangkan ilmu atau discover new knowledge. Okay, so yang kedua, yang ketiga, to describe, explain and predict. Ya, jadi maknanya kita boleh dalam research kita boleh describe, kita boleh explain dan kita boleh predict. Ya, predict ini lebih kepada hypothesis. Ya, dalam hypothesis adalah kita predict, ya, kita jangkakan, ya, melalui hipotesis itu, kemudian kita test hipotesis itu, ya, untuk membuktikan sama ada hipotesis kita itu betul atau tidak. Ya, jadi itu point number 3, to describe, explain and predict. Kemudian to provide solution to a problem. Ya, ini penting. Ya, kenapa kita buat research? Remember, kita buat research untuk menyelesaikan masalah. Sebab pertama sekali yang kita kena kenal pasti semasa membuat research adalah untuk mengenal pasti masalah. Apa masalahnya? Okay, tak ada masalah, tak ada research. Ya, kita tak boleh buat research kalau tak ada masalah. Tak guna kita buat research kalau tak ada masalah. Ya, jadi itu yang penting. Problem mesti ada. Ya, dan kita buat research untuk menyelesaikan problem itu. Ya, to provide the solution to a problem. Okay, dan to help, ya, in decision making. Ya, itu antara kenapa kita perlu membuat research. Ya, kenapa kita menjalankan penelitian. Okey, jadi sebagai seorang researcher, okey, jadi apakah yang perlu diketahui oleh seorang researchers, ya? So what researchers need to know? So first, researcher need to know what you are going to do. Ya, what you are going to do. Jadi maknanya di sini research framework itu penting. Ya, research design dan research framework itu penting. Sebab daripada research framework atau research design itu akan memberitahu apa yang kita akan buat. Ya, of course, apa yang kita akan buat itu adalah untuk mencapai objektif itu. Ya, to achieve the objective. Dan objektif itu untuk apa? Untuk menyelesaikan masalah tadi. Jadi di sini kita nampak 3 benda yang berkait. Ya, pertama problem statement. Dari problem statement kita akan formulate research objective. Okey, daripada research objective tadi kita akan buatkan satu, ya, research design atau research framework untuk mengenal pasti apa yang kita akan buat, ya, bagaimana kita akan lakukan, ya, apa yang kita perlu lakukan untuk mencapai objektif tadi. Ya, dan kita mengenal pasti objektif untuk menyelesaikan masalah. Jadi ibu dan bapa-bapa akan nampak 3 benda yang berkaitan ini, iaitu problem statement, dia akan pergi kepada research objektif akan pergi kepada research design atau research framework, dan dia akan patah balik. Ya, jadi di sini 3 kaitan ini di antara problem statement, research objektif dan metodologi, ya. Jadi maknanya di sini rationale of the research, rationale of the research ini adalah kenapa kita nak buat, iaitu problem statement tadi, ya. Rationale of the research, objective of the research, ya. Jadi objective of the research adalah untuk menyelesaikan masalah tadi, dan metodologinya. Maknanya bagaimana apa yang kita akan buat untuk mencapai objektif tadi. Jadi 3 benda adalah berkait. Problem statement, research objektif dan metodologi. Jadi bila kita menjalankan metodologi, kita akan capai objektif. Bila kita capai objektif, maknanya kita dapat menyelesaikan masalah. Okey, jadi
di dalam proposal nanti, kaitan di antara problem statement, objektif dan metodologi itu perlu dijelaskan. Sebab itu lagi satu perkara yang akan ditanya, akan disoal oleh pemeriksa. Ya. Jadi kalau tidak ada hubung kait di antara problem statement, research objektif dan metodologi ini, bermakna research proposal itu adalah satu research proposal yang lemah, ya, dan boleh ditolak oleh pemeriksa. Ya, jadi penting, ya, penting nanti bila kita pergi kepada lecture seterusnya on research design, ya, nanti saya akan terangkan lagi, ya, akan tunjukkan lagi hubung kait ini, ya, di antara problem statement, objektif dan metodologi. Okey, jadi sebelum kita pergi lebih lanjut, ya, ibu-ibu dan bapa-bapa mestilah boleh membezakan, ya, di antara PhD research, DBA research, ya, Doctor of Business dan juga Masters research. Ya. Jadi kita tak boleh buat PhD research seperti kita buat Masters research. Ya, sebab tahapnya berbeza. Okey. Oleh itu, ya, sangat penting apabila ibu-ibu dan bapa-bapa develop the research proposal nanti, ya, mestilah memastikan research itu cukup, ya, untuk memenuhi keperluan PhD research. Ya, untuk ibu-ibu dan bapa-bapa PAS, ya, ataupun lulus research methodology, research proposal defense, ya, ibu-ibu dan bapa-bapa mestilah memastikan PhD research yang akan dijalankan itu mestilah memenuhi kriteria atau keperluan atau syarat PhD research. Ya. Jadi maknanya apabila ibu-ibu dan bapa-bapa telah lulus defense of research proposal, jadi maknanya alhamdulillah PhD research itu yang PhD research yang bapa propose itu, ya, adalah memenuhi tahap PhD. Ya, jadi itu yang penting kenapa kita mesti defend, ya, the research proposal. Ya, ini adalah untuk memastikan, ya, research yang akan dilakukan itu memenuhi keperluan PhD research. Okey. Jadi apakah keperluan PhD research itu? First, dia adalah lebih more algorithmic, ya. Maknanya dia algorithmic itu ada maknanya dia ada berperingkat-peringkat, ada steps, ya, ada step, ada flow-nya, ada flow chart-nya. Ya, maknanya lepas buat ini, lepas A, buat B, lepas B, C, lepas C, D, baru dapat result-nya. Ya, jadi kita tak boleh buat macam buat A, C, D, tak boleh, ya. Jadi bila algoritmik maknanya dia bersistematik. Satu, ya. Jadi dia lebih beralgoritmik. Jadi itu yang nanti bila kita buat research design itu, ya, apabila kita nanti kita pergi kepada topik on research design, ya, saya akan tunjukkan beberapa contoh bagaimana kita come up with a good research design, ya, yang nampak, yang jelas, nampak flow-nya, ya, dan juga relate kepada objektif, ya. Jadi penting, ya, segala yang kita lakukan bersistematik dan beralgoritmik, ya. Dan PhD research seperti yang saya nyatakan tadi, dia develop new technique, ya. Ataupun bagi ibu-ibu dan bapa-bapa yang buat social science research, ya, maknanya dia akan
mengenal pasti something yang baru. Ya, do something new, come up with apa tu? New theoretical framework, a new framework, ya. Jadi kalau saya katakan teknik ini, ia bukan ia juga bermaksud satu framework yang baru. Ya, saya lihat kalau social science research, ya, dia banyak come up with, ya, membangunkan satu framework yang baru. Kemudian dalam research kita nanti kita akan test the framework, ya. Jadi ya, ibu-ibu dan bapa-bapa, ya, sesiapa yang buat social science research seperti PhD BA, PhD SBS, ya. So kena fikirkan apakah framework baru, ya, yang ibu-ibu dan bapa-bapa akan bangunkan. Okey? Dan ataupun, ya, extension of existing new techniques, ya, ataupun extension of existing new framework. Ya, sebagai contoh, ya, dalam PhD BA atau SBS, ya, mungkin telah ada model-model atau framework-framework yang telah dibangunkan, ya, sebelum ini oleh penyelidik-penyelidik sebelum ini. Ya, model-model yang telah ada. Jadi, untuk research ibu-ibu dan bapa-bapa, apakah penambahbaikan, apakah extension, ya, apakah aspek-aspek, ya, yang mungkin boleh dimasukkan di dalam model yang sedia ada, ya, apakah apa tu variables, ya, yang akan variables yang being introduced, ya, to the existing new model, ya. Jadi it's not only teknik, it is a framework, it is a model. Ya, jadi mungkin ibu-ibu dan bapa-bapa akan come up with a new model. Ya, so dan di situ juga kita akan ada, ya, PhD research mestilah ada novel application. Ya, jadi maknanya katalah sebelum ini belum lagi sesuatu model ini belum diguna pakai untuk sesuatu apa tu kegunaan ataupun sesuatu sampel, ya. Jadi mungkin ibu-ibu dan bapa-bapa, ya, come up with a model yang digunakan untuk satu sampel yang baru, ya. Jadi maknanya novel application maknanya satu aplikasi yang baru. Jadi kita lihat, ya, PhD research ni dia lebih dalam, ya. Jadi apabila kita kata bila seseorang pemeriksa, ya, dia menilai PhD research, ya, maknanya kita akan menilai dari segi keluasan, ya, the breadth, ya, and the depth. Jadi maknanya PhD research tu mesti ada keluasannya, the breadth, dan dia ada depth-nya, kedalamannya. Jadi PhD research tak boleh satu yang sempit dan satu yang cetek. Ya, ia mestilah lebar, luas, ya, dan dia mestilah dalam. Okey. Ni saya comparekan, ya. Saya bandingkan dengan DBA research, ya. Jadi DBA adalah Doctor of Business, ya, Doctor of Business yang mana ibu-ibu dan bapa-bapa semua tidak buat DBA, ya, semua buat PhD, ya, ataupun Doctor of Philosophy. Ini kalau DBA adalah Doctor of Business Admin, ya, yang mana dia adalah combination of research, ya, with concrete business problems. Ya, so selalunya DBA ni dia ada dia adalah mixed mode. Ya, 50% kuliah, dia ada ambil classes dan dia ada research juga. Ya, dan tesisnya dipanggil dissertation. Ya. So dia punya research dia tidak
tidak intensif atau ekstensif seperti PhD research. Ya, so DBA research is the starting point. It start off with a business problem. So businessnya problemnya adalah related to business problem. Kalau untuk DBA lah, from students company and the DBA dissertation may generate theoretical model that explain that specific problem and at the same time extract from it so that the model can be applied in to other contexts as well. So DBA dissertation use a case study approach rather than empirical research approach. So DBA dissertation lebih kepada case study. Tetapi kalau PhD research dia lebih kepada empirical. Maknanya kita ada buat eksperimen, kita ada buat testing untuk membuktikan sesuatu hipotesis. Jadi dia lebih kepada empirical. PhD lebih kepada empirical research approach. DBA lebih kepada case study approach. Okay. So DBA dissertation is a practical problem from the business world, what is considered as relevant from both sides, business managers and scholars. Walau bagaimanapun untuk master's research, so master's research of course dia lower, maknanya dia lebih mudah, lebih ringan. Ia adalah lebih kepada application of existing technique to other application or improving the existing technique. So master's research dia lebih mudah. Tetapi PhD research dia lebih lebar, lebih luas dan dalam. Jadi perlu kepada something new, more algorithmic, developing of new technique, model or framework, extension of existing new technique, novel or framework, dan juga novel application. Okay, so many people, they associate research with doing something. Maknanya dia lebih kepada doing something. Conduct simulation, using equipment, analyze data. Kalau social science seperti develop ataupun conduct survey, analyze data begitu. Tetapi kita perlu ingat PhD research atau research yang kita buat bukan hanya lebih kepada berbuat sesuatu. Yang paling penting adalah kita perlu berfikir. So the most critical part of the research process are the parts that are associated with thinking. Okay, associated with thinking but not doing. So penting, sangat penting setiap masa apabila kita melakukan research itu, kita perlulah berfikir. Kita sentiasa berfikir, kenapa jadi macam ni? Bagaimana boleh berlaku begini? Bagaimana nak improve? How to get better? So all soalan-soalan yang sentiasa berada di fikiran kita untuk otak kita sentiasa berfikir. Kita bukan hanya buat saja. Kita mestilah ada berfikir. Kalau dapat result begini, kenapa? Bagaimana? Macam mana nak improve and so on. Jadi dalam pemikiran kita sentiasa berfikir. Jadi kita tak boleh terima saja. Katalah macam kalau kita buat eksperimen atau buat survey, kita dapat resultnya tidak seperti yang kita harapkan. Jadi kita kena fikir, kenapa jadi begini? Ada apa masalahnya dia jadi result itu seperti ini? Jadi semua tu kita kena tanya, banyak kita kena tanya kepada diri kita sendiri. Okay, so thinking is very important. Thinking is very important while we are doing research. Okay. So current trend in research, first it is we can see a multidisciplinary research, interdisciplinary research, collaboration, industry university collaboration. Kita sekarang lihat increase interest in qualitative research,
higher sensitivity towards human and subject of research. Di sini kalau ibu-ibu dan bapa-bapa akan membuat research yang berkaitan dengan human. Mungkin mungkin buat sesuatu seperti yang kita perlu bekerjasama dengan hospital, ada pesakit, di situ ibu-ibu dan bapa-bapa perlu mendapatkan kelulusan atau surat kelulusan untuk menjalankan penyelidikan. Jadi bergantung kepada research yang ibu-ibu dan bapa-bapa buat, sama ada perlukan kepada ethical approval atau tidak. So di sini kita lihat increase in ethical issues resulting from the research finding, and also public demand for accountability and benefit of research. Okay, jadi sangat penting apabila kita buat research, kita kena pasti apakah benefits of the research. Okay, so categories of research, quantitative, qualitative, applied research atau basic or fundamental research. Okay, so kebanyakan social science mereka buat quantitative research, dan ada juga qualitative research, tetapi orang yang buat qualitative research ini tak ramai. Tapi tak ada masalah kalau ibu-ibu dan bapa-bapa ingin buat qualitative research. Quantitative research, ramai orang di bidang social science, mereka melaksanakan quantitative research, ataupun kalau dalam bidang IT, mereka yang buat on information system, ramai juga yang buat quantitative research. Jadi maknanya from the word quantitative, ia memberitahu kita bahawa ia memerlukan banyak data. Okey, jadi instrumennya adalah questionnaire survey. Jadi siapa-siapa yang buat quantitative research itu perlulah membangunkan questionnaire. Dan questionnaire itu perlu ditest melalui pilot study, kemudian perlu diperbetulkan atau diimprove berdasarkan result daripada pilot studies, barulah kita hantarkan questionnaire ini kepada the sample. Kemudian bila kita dah dapat respon daripada responden dari sampel itu, barulah kita perlu analyse. Jadi quantitative research ia memerlukan quantitative analysis. Jadi pakar quantitative analysis adalah Prof. Siau. Jadi nanti ibu-ibu dan bapa-bapa ikutilah research method yang diberikan oleh Prof. Siau akhir bulan Januari dan juga Februari nanti. Okey. Jadi elok untuk ikuti research method yang dijalankan oleh Prof. Siau juga, Okey, qualitative research analisisnya adalah qualitative analysis. Jadi qualitative research ini dia tidak memerlukan banyak sangat atau ramai sangat responden, cara dia mendapatkan data adalah lebih kepada interview, face to face interview, dan analisisnya mungkin berbeza daripada quantitative analysis. Kemudian applied research, kebanyakan sains dan teknologi banyak melakukan applied research. Maknanya kita membangunkan teknik atau teknik yang baru, improve teknik, dan kita applykan kepada
sesuatu subjek ya untuk menyelesaikan masalah. Dan research yang keempat adalah basic atau fundamental research. Ya, dan selalunya di peringkat PhD jaranglah ya yang buat PhD basic atau fundamental research ya. Fundamental research ini selalunya orang yang memang kerja di institut penyelidikan ya yang buat basic atau fundamental research ya. Sebab basic atau fundamental research ini memerlukan masa yang lama ya sebelum hasil research itu boleh digunakan ya. Jadi biasanya jaranglah ya jarang PhD research ya yang berkait atau membuat sesuatu basic atau fundamental research. Okay, ini adalah explanation ya tadi quantitative research deals with quantitative data. It use statistical analysis. Ya, so dengan prosial nanti di topik statistical analysis ya, jadi prosial akan terangkan lebih lanjut ya bagaimana menggunakan statistical analysis ya untuk analyze data atau results daripada quantitative research. Yeah. So data collection using instruments such as questionnaire and experimental equipments. Hypotheses are normally developed and tested statistically. Ya, jadi perlu dikenal pasti sesiapa yang buat quantitative research ya perlu dikenal pasti hipotesisnya. Ya. Dan perlu diketahui bagaimana nak test hipotesis itu. Ya, dan findings ya daripada quantitative research adalah lebih konklusif. Okay, so ini antara methods of quantitative research, ya, survey, experimental data, experiment, secondary data, observation, ya, observation that is quantified in terms of frequency, variance, etc. Ya, so ini antaranya cara kita buat quantitative research. Manakala qualitative research, qualitative research commonly undertaken for exploratory study. Okay, so the main purpose of exploratory studies is to get insight and understanding on the issues that are not well conceptualized. Ya, ini seperti contoh seperti contoh kita menjalankan interview itu secara bersemuka dengan objek ya atau dengan population yang kita nak study ya. So kita lebih rapat ya, penyelidik lebih rapat dengan responden yang memberikan feedback ya kepada survey questionnaire yang instrumen yang kita bangunkan itu. Okay, so qualitative research ya, ia involve qualitative response, ya, qualitative analysis, ya, and qualitative research ia lebih banyak menggunakan research question, ya. Tetapi ia tidak bermakna quantitative research ya tidak ada research question. Sebenarnya semua research ada research question. Ya. So semua research ada research question sebab ia akan membantu penyelidik itu menjalankan atau melaksanakan research metodologinya. So ini antara methods of qualitative research, ya, observation, which is total observation atau participant observation, face-to-face interviews, focus group interviews, ataupun historical data atau documentation analysis. Ya, ini antara perbezaan di antara qualitative dan quantitative research. Okay. Jika kita lihat qualitative research, ya, jika kita lihat qualitative research, ia lebih kepada naturalistic,
Tetapi quantitative research dia lebih kepada statistical. Ya, qualitative research dia fokus on understanding, ya, but quantitative research dia fokus on predicting atau controlling. Ya, qualitative research dia lebih kepada descriptive, quantitative research dia lebih kepada hypothesis testing, qualitative dia lebih kepada flexible method, but quantitative dia lebih kepada predetermined method. Ya, qualitative research dia inductive, ya, inductive, but quantitative research dia lebih kepada deductive. Ya, qualitative research dia rich in descriptive. Ya, jadi dia kena banyak explain qualitative research ini. But quantitative research dia lebih precise, ya, direct, precise, numerical. Ya, jadi maknanya untuk quantitative research ini, quantitative research, ya, dalam qualitative analysis dia banyak menggunakan numbers. Ya, banyaklah seperti ya, apa dipanggil, ada indeks-indeks untuk mengenal pasti sama ada sesuatu questionnaire itu reliable tak reliable, data itu reliable tak reliable. Jadi dia quantitative research ini dia banyak menggunakan nombor, ya, ia lebih kepada numerical, precise. Dan selalunya quantitative analysis ini kita menggunakan software-software yang sedia ada. Okay, so ini fundamental research, ya. A primary aim of acquiring deeper understanding of a topic, issues or subject. It has no direct or immediate application at the time of the discovery. Yeah, it add new theories, explain certain phenomena. Yeah, however, fundamental research has been proven to have application in the long term. Okay, so jadi kebanyakan PhD research ini kita tak buat fundamental research lah, ya, because ia mengambil masa yang lama, ya, dan dari segi dia lebih kepada develop new theories, ya, and explain new phenomena. Ya, however applied research, ya, ini lebih ramai, ya, dilakukan, ya, untuk PhD research. Ya, yang mana kita lebih lihat kepada applications dan immediate utilization, ya, of the findings, ya. So it is conducted based on findings or theories from fundamental research. Okay, so dan dia lebih kepada experimental development, ya, whereby the researchers attempt to apply previous findings on the new equipment, materials, product, system, process, and so on. Yeah, with some improvement. Okay. So, apabila ibu-ibu dan bapa-bapa melakukan research, dia ada step-stepnya, ya. Jadi, nanti saya tunjukkan. Okay, dia ada stepnya. Okay. Seperti ini. Apabila ibu-ibu dan bapa-bapa buat research itu dia ada stage by stage, ya. Dia tidak boleh terus buat eksperimen, tak boleh. Dia kena start daripada awal. Dia kena mula daripada awal. Ya, jadi awalnya, ya, dalam step pertama adalah generate ideas and identifying problem statement. Ya, dan di sini ibu-ibu dah mula dan bapa-bapa dah mula step one ini apabila develop the research intent, ya. Tetapi research intent itu bukan bermakna dia tak boleh berubah, ya. Sebenarnya research intent yang ibu-ibu dan bapa-bapa berikan itu masih boleh berubah, ya, bergantung kepada perbincangan bersama supervisor. Ya, sebab research intent ini lebih kepada generate ideas. Ya, dan banyak research intent yang diberikan itu perlukan banyak pembetulan improvement, ya.
Jadi research intent itu lebih kepada generate ideas dan lebih kepada untuk mengenal pasti area of research. Okey. Jadi apabila bapa dah betul-betul masuk stage step 1 ini, ya, itu kena buat betul-betul. Maknanya sekarang ni masih dalam generate ideas. Okay, step 1 generate ideas and identifying problems. Ya, jadi di sini ya sangat penting ya apabila ibu-ibu dan bapa-bapa generate ideas itu memikirkan apa research yang ingin dilaksanakan itu, first identify problemnya. Apa masalahnya? Okay, katalah ingin berbuat sesuatu on saya bagi contohlah ya, katalah seorang student PhD ni dia nak improve routing ya. Macam mana kata? Logistik ya, untuk logistik ya, ingin mengenal pasti route untuk logistik yang yang lebih baik, yang lebih jimat, ya, yang optimize, ya. Katalah nak improve ya the routing for a logistic system. Okey. Jadi apakah masalahnya yang menyebabkan kita ingin menjalankan research dalam area itu? Ya, jadi di situ kita perlu kena pasti problem statement. Apa masalahnya? Mungkin kita kata route yang sedia ada sekarang ini memerlukan perbelanjaan yang tinggi, ya, sebab ia mengambil jarak yang diambil adalah lebih jauh. Jadi ia memerlukan petrol yang lebih tinggi, ya, kos yang lebih tinggi, tidak optimize. Jadi semua masalah ni perlu dikenal-pasti, ya. Jadi problem statement perlu dikenal-pasti, yang mana problem statement ini akan memberitahu kenapa ya, mengapa research ini perlu dilakukan. Ya. Itu to justify why the research has to be conducted, ya, based on the problem statement. So jadi namanya saja problem kan, masalah. Jadi apabila ibu-ibu dan bapa-bapa menulis problem statement ini, ia mestilah dalam bentuk masalah, bukan penyelesaian. Di sini saya lihat ramai student ya apabila dia menulis problem statement, dia bukan menulis masalah, tetapi dia menulis penyelesaian, bukan masalah. Ya. Okey. Saya nanti mungkin dalam lecture yang akan datang saya akan tunjukkan contoh-contoh ya. Contoh-contoh problem statement. Mana problem statement yang bagus, mana problem statement yang tidak bagus. Bila saya kata problem statement yang tidak bagus adalah problem statement yang tidak menggambarkan masalah. Dia lebih menggambarkan kepada penyelesaian. Itu kita tak nak. Problem statement is strictly masalah, problem. Okay. So, first step, generate ideas and identifying problem statement. Okay, so this is the starting place or starting point for all research studies. Yeah, whereby it comes from a single idea. Yeah, so bagaimana ibu-ibu dan bapa-bapa mendapatkan idea untuk membuat research itu mungkin daripada buku, daripada jurnal, daripada artikel, mungkin daripada lihat kepada persekitaran. Ya, so generate idea, apa research yang nak buat. Jadi sekarang ni ibu-ibu dan bapa-bapa semua sudah ada idea itu. Sebab kalau tak ada idea, tak adalah tulis research intent tu kan. Ya, jadi semua idea sudah ada. Cuma sekarang kita kena improve saja. Ya, kena tulis dengan cara yang betul. Ya, jadi ideas ini represent ya, the idea represent the interest of a person. Ya, so seperti dalam bidang IT ya, so idea-ideanya lebih menjurus kepada IT. Jadi IT pula ada banyak-banyak sub bidang seperti information system, artificial intelligence, networking. So ada banyak-banyak ya
banyak lagi sub bidang. Jadi di situ ibu-ibu dan bapa-bapa boleh kena pasti, ya, interest, ya, katalah PhD BA. Dalam BA apa, dalam business admin apa sub interestnya? Adakah human resource? Adakah marketing? Adakah advertising? Ya, so kena identify sub bidang itu, ya. Okay, so research idea, dengan research idea ini belum lagi, ya, belum lagi boleh menggambarkan keseluruhan research yang akan dilakukan. Jadi banyak lagi uh, yang perlu dilakukan, ya. Daripada idea itu barulah kemudian kita perlu kembangkan dia, ya. Bagaimana kita boleh kembangkan idea itu, ya. Of course kita boleh kembangkan idea itu melalui pembacaan. Jadi literature review adalah sangat penting, ya. Jadi ibu-ibu dan bapa-bapa perlu menjalankan literature review atau literature search. Okay. Dan seperti yang saya pernah nyatakan sebelum ini, untuk PhD research, ya, untuk final thesis nanti, ya, cuba dapatkan sekurang-kurangnya 100 references, 100 journals. Dan untuk PhD research, ya, kita mestilah banyakkan journal daripada conference paper, ya, dan buku juga tidak banyak, ya, lebih banyak kepada banyakkan research journal papers, ya, bukan conference papers atau buku. Okay, conference papers atau buku dalam maksimum 20% sahaja. Yang lain semua tolong cari daripada journal, ya, daripada journal papers. Okay, bukan buku, bukan conference. Kenapa saya kata bukan buku? Sebab buku dia telah ditulis mungkin 5 tahun lepas, mungkin 10 tahun lepas. Jadi ilmunya dah lama, ya, dan selalunya buku adalah ilmu-ilmu yang tidak berubah. Okay, tetapi remember PhD research adalah kita akan buat something new. Ya, kita akan contribute to a new knowledge, ya. Jadi references yang kita refer pun, the journal yang kita refer pun mestilah journal yang terkini. Sekurang-kurangnya istilah paling lama dalam jangka journal yang 5 tahun ke belakang. Okay, jadi banyakkan journal yang dari sekarang ni kita kata apa, 2021 kan. Jadi cari journal di antara 2020 hingga 2015. Banyakkan journal di antara 2020 hingga 2015. Journal yang dicari itu jangan banyak daripada 2000, mungkin 2010 ke 2000 ataupun 2000 ke 1990. Itu adalah 10 tahun lepas, 20 tahun lepas punya research. Tak boleh, ya. Jadi itu nanti akan dikomen, ya, oleh examiner. Kenapa reference-nya adalah reference yang lama-lama, 10 tahun lepas, 20 tahun lepas, ya. Jadi tak boleh. Ibu-ibu dan bapa-bapa kena dapatkan reference paling lama 5 tahun. Ya, dalam masa 5 tahun ni. Maknanya jurnal itu yang dipublish 2020 hingga 2015. Ya. Kalau boleh banyakkan di situ. Ya, jangan ada 2010 ke bawah. Ya, kalau ada pun sikit, jangan banyak. Okey. Kemudian di sini step 1 kita generate ideas, identifying problem. Kemudian kita formulate research objective. Okey, selepas ini kita mungkin minggu hadapan kita akan lihat, okey, lecture kita akan khas kepada formulating research objective. Okey, so di sini step kedua, formulating research objective. Ya, so research objective are formulated to solve the problem statement.
Okay, in other words, when the objectives are achieved, the problem will be solved. Ya, jadi di situ bila ibu-ibu dan bapa-bapa formulate the research objective, mesti tunjukkan. Okay, research objective ini berkait dengan problem statement yang mana. Okay, jadi maknanya kalau kita capai research objective dengan melaksanakan metodologi yang kita akan kenal pasti nanti, maknanya problem itu akan dapat diselesaikan. Okay, selepas research objective, kita formulate research question. Ya, sebab research question ini akan membantu kita melaksanakan methods nanti atau mengenal pasti methods ya di dalam research framework. Okay, so from ideas and problem, okay, and then we examine the literature on the topic in order to ascertain what other researchers have done and how they have conceptualized and tested the topic, then convert the idea into a clearly posed research question or sets of research question. So research question ini dia berkait dengan research objective. Maknanya dia membantu kita bagaimana untuk mencapai objektif. Ya, dengan question-question, dengan soalan-soalan yang kita tanya, dia akan membantu kita untuk mencapai objektif tadi. Okay, developing the hypothesis. Ya, so hypothesis ini lebih kepada prediction yang boleh di-tested. Ya, dan selalunya hypothesis ni adalah penting untuk social science research. Ya, dan research in information system. Ya, so mesti ada hypothesis. Okay, yang mana hypothesis is a testable prediction, belief of what will happen in some circumstances. Okay, so in developing the hypothesis, okay, we can take the research question and restate in specific terms that make prediction. Okay, so that is hypothesis. Okay, kemudian step 5, okay, di dalam social science research ya, kita develop the methodology, iaitu devise a study to test the hypothesis, ya, ataupun kita membangunkan instrumen ya untuk dapatkan data, ya, atau ataupun kita develop the technique ya untuk mendapatkan results. Okay, so in this step, the researchers should define or create operation definition of all the important terms. So nanti di dalam apabila ibu-ibu dan bapa-bapa ingin develop the methodology research design nanti, kena kenal pasti apakah operational definition. That which is a definition that specifies the operation and procedures used to measure some variables. Okay, so we have to identify the approach for data collection and identify the statistical procedures to analyze the data. Okay. Okay, and step 6, run the study and get the results. And step 7, analyze and interpret the results. And step 8, communicate the results. And finally, thesis, dissertation and writing. Itu yang kita nak. Okay, jadi apa yang kita perlu buat, stages in research, first, ideas dan identify research problem. Then we formulate research objective. Then we formulate research question atau hypothesis statement. Okay. While doing all these things, we can do literature review. Okay, jadi maknanya point nombor 1, 2 dan 3 ini, ia di dalam chapter 1. Chapter 1 of the research proposal and also thesis. 3 point ini mesti ada di dalam chapter 1. Jadi maknanya untuk sorry ya, sekejap. Okay.
Okay, di situ ya literature review sangat penting. Ya, walaupun kita menulis literature review di dalam chapter 2, tapi sebenarnya dari awal sekarang kita dah perlu membuat literature review. Okay, kita perlu membuat literature review, identify references yang penting ya dan relevan kepada research kita ya dan kena mula membaca. Ya, membaca journals ya dan ini bukan satu yang mudah ya, membaca bukan satu yang mudah sebab ia memerlukan masa ya dan juga kefahaman ya. Jadi number 1, 2 and 3 ini sangat sangat penting ya dan daripada literature review boleh membantu kita ya untuk membuat research problem from research objective, research question and hypothesis. Kemudian literature review and then we develop the research design atau research framework atau juga dipanggil conceptual framework. Kemudian deployment meaning that kita melaksanakan research design kita tadi. Okay. Bila kita deploy maknanya kita melaksanakan dan akan mendapat data. Okay. Mendapat results dan result itu nanti kita akan analyze. Okay, so analyze menggunakan statistical analysis ya apa-apa teknik-teknik ya yang kita akan gunakan ya for the analysis. And finally, so result and analysis ia bermaksud kita discuss juga ya daripada analisis tu kita discuss apa hasil yang kita dapat daripada research kita dan barulah at the end kita boleh buat conclusion. Dan apa yang perlu ada dalam conclusion ini apabila kita buat conclusion ya sangat penting di dalam conclusion ini adalah untuk menunjukkan bahawa objektif kita tercapai. Okey. Di dalam apa yang kita nak conclude di sini adalah kita nak tunjukkan bahawa daripada apa yang kita laksanakan tadi, deployment, result analysis ni adalah kita ingin tunjukkan bahawa the research objective are atau the research objective have been achieved. Dan remember tadi saya kata problem statement dan research objective ini berkait. Sebabnya apabila research objective itu tercapai, then the problem statement, the problem has been solved. Okay, dan di situ kena konklukan di chapter conclusion juga. Iaitu therefore the problem has been solved. Okay, so itu kita punya conclusion. Ya, dan finally of course being a PhD student, ya kita tidak lari daripada mengembangkan ilmu. Oleh itu disseminating, ya menyampaikan ilmu itu adalah sangat penting. Okay, jadi bagaimana kita sampaikan ilmu? Of course by publications. Ya, so ibu-ibu dan bapa-bapa kena target, kena sasarkan untuk PhD research ini sekurang-kurangnya 2 journal paper, 2 international reference journal paper mesti dipublished. Ya, so itu kena target. Ya, jadi di situ kita disseminating the information. Okay, so ini lagi satu kita boleh tunjukkan the research process. Okay, statement of problem, research question, ini semua di peringkat awal dalam chapter 1. Okay, kemudian research design, methodology, population and sample, instrumentation, ni semua dalam chapter 3. Ya, data collection, procedures, data analysis, chapter 4. Finding conclusion adalah chapter 5. So sebenarnya untuk PhD thesis hanya 5 chapter saja. Chapter 1, introduction, background semua dalam sini. Problem statement, research objective, hypothesis semua dalam chapter 1. Kemudian chapter 2 literature review, ya, whereby kita do literature search, ya, analyze
critically analyze the research, identify the gap, sangat penting. Ya, itu chapter 2. Chapter 3, research methodology, meaning that kita come up with research design, research framework, ya, and step, maknanya bagaimana ingin menjalankan atau melaksanakan research itu, chapter 3. Chapter 4 adalah data collection, ya, ataupun results and discussion. Normally kita panggil result and discussion. Maknanya semua data-data yang kita collect tadi, kita present di dalam chapter 4, ya, resultnya kita analyse, okay, and kita discuss, ya, di dalam chapter 4, result and discussion. So finally chapter 5 is the conclusion, ya, conclusion and recommendation for future research. Okay. Ini satu lagi, ya, yang kita boleh tunjukkan mengenai structure of research, ya, seperti hourglass. Okay, they start off, ya, with broad question. So maknanya sekarang ni ibu-ibu dan bapa-bapa masih lagi dalam stage yang belum berapa fokus. Ya, dia masih lagi broad dalam area ibu-ibu dan bapa-bapa. Kemudian ibu-ibu dan bapa-bapa mestilah narrow down the research. Ya, narrow down. Jadi maknanya ya, kita akan menjadi lebih fokus in operationalize. Ya, jadi ibu-ibu dan bapa-bapa mesti ingat, ya, when you do your research, you are not going to solve the world problem. You hanya ada 3 tahun saja untuk buat research. 3 tahun ini pun, ya, atau 4 tahun ini pun, setahun habis on, kalau buat part time, setahun habis on the research proposal. Nak come up with a good research proposal ni ambil masa maksimum setahun. Okey, tinggal lagi 3 tahun. Okey, jadi the operationalize tu, yang buat eksperimen, yang ambil data apa semua tu, mungkin setahun hingga 2 tahun. Dan tahun yang akhir itu, tahun keempat, thesis writing. Itu kalau 4 tahun sebagai part time. Okey, kalau ibu-ibu dan bapa-bapa target 3 tahun. Okey, jadi maknanya 6 bulan. 6 bulan untuk buat proposal. Kemudian 6 bulan akhir untuk thesis writing. Maknanya tinggal 2 tahun juga untuk buat research. Ya, jadi masa tidak lama, ya. Jadi itulah sebabnya kenapa ibu-ibu dan bapa-bapa mestilah fokus. Narrow down dan fokus. Maknanya kita punya research tu sikit aja sebenarnya. Ya. Tetapi at the end dia akan generalize back to the broad area. Ya. Jadi kena pastikan, ya, research kita itu fokus. Ya, bila kita fokus, maknanya kita tahu apa yang kita nak buat. Okey. Jadi ini dipanggil path of research, ya, perjalanan research yang mana ia mengambil masa 3 atau 4 tahun, bermula daripada problem, kemudian research design, kemudian kita kena pasti sampel, get the measurement, data, ya, analyze, dan kita conclude balik. Bila kita conclude di sini, maknanya kita patah balik. Kita tunjukkan bahawa objektif tercapai dan problem diselesaikan. Problem dapat diselesaikan. Ya, jadi di sini kita lihat yang mengambil masa 3 atau 4 tahun, ya, perjalanan yang paling lama sekali. Tak sampai-sampai. Perjalanan ni akan sampai bila ibu-ibu dan bapa-bapa telah tamat viva, ya, insya-Allah. Okey. So saya boleh ambil masa sedikit lagi, ada sedikit slide saja. Ya. Jadi ini penting, ya, what is a good research? Ya, a good research is that the purpose, the objectives are clearly defined. Ya, it must be clearly defined. Jadi apabila ibu dan bapa-bapa nanti formulate the research objective, dia mestilah clear apa nak buat.
Ya, mesti clear. Kemudian the research process is detail, maknanya the research design, research framework itu mesti detail. Jadi bila defend the proposal, okay, dengan research process yang detail itu, examiner faham atau tahu apa yang ibu-ibu dan bapa-bapa akan buat untuk research ini. Ya, jadi jangan buat janganlah menulis sesuatu yang sangat abstrak, ya. Jadi ia mestilah fokus dan detail. Okay, the research design is thoroughly planned, ya. Limitation are frankly revealed. Jadi maknanya scope and limitation ini kena dikenal pasti awal, ya. Kalau ada limitation kena dikenal pasti awal, ya. Jangan kita tak boleh sorok-sorok limitation kita, dan high ethical standards. Okay. And adequate analysis for decision makers needs, ya. Analisis tu penting, analisis kena dilakukan menggunakan kalau quantitative analysis gunakan software-software yang sedia ada. Okay, findings are presented unambiguously. So maknanya result-result itu mestilah ditunjukkan dengan jelas. Ya, maknanya result itu kena ditunjukkan dalam bentuk apa? Table, ya, dalam bentuk graph, dalam bentuk chart. Ya, jadi kita tak boleh table itu mestilah jelas, ya, ada title table, ada title column, ya, graph tu mestilah jelas, ya. Jadi kena pasti bila kita dapat result itu, nanti bagaimana kita nak present the results. Ya, kita nak present the result dalam bentuk yang jelas, dalam bentuk table, dalam bentuk graph, dalam bentuk pie chart, ya, apa juga bentuk yang kita ingin gunakan untuk memberikan result kita. Okay, conclusion justified, meaning that daripada conclusion tadi, daripada conclusion nanti kita boleh tunjukkan bahawa objektif telah tercapai dan masalah telah diselesaikan. Dan of course, akhirnya akan researcher itu, ya, apabila telah spend masa, ya, masa telah dihabiskan selama 3 atau 4 tahun di dalam research itu, ya, maka terserahlah, ya, researchers experience is being reflected, ya. Jadi di situ kita akan lihat researcher itu akan boleh discuss, ya, dengan mudah dan lebih spesifik detail, ya, mengenai apa yang dia telah jalankan, ya. So biasanya student akan menjadi expert, ya, menjadi lebih pandai daripada supervisor. Okay, so why research is difficult for some people? Ya, jadi mungkin ini boleh menjadikan sebagai panduan atau pengajaran, ya, so that kita tidak menjadi sedemikian, ya, merasakan kenapa research itu difficult, ya. Satu, researchers are not prepared atau ill prepared, ya, tidak bersedia. Okey, bagaimana tidak bersedia? Mungkin kita kata mungkin kurang pembacaan, ya, mungkin kurang skill, ya, macam mana skill untuk mendapatkan references, ya, atau bagaimana untuk menggunakan certain software, ya. Jadi pelajar-pelajar mestilah bersedia untuk menjalankan penyelidikan, ya, mestilah bersedia. Dan mungkin researchers have wrong perception about what research is. Okay, mungkin diingatkan membuat research itu senang, ya, tetapi ia bukanlah senang seperti yang dijangkakan, ya. They have difficulties in formulating problem statement, research objective, research question and hypothesis. Ya, so ini semua dalam objektif 1. Jadi jika chapter 1, ya, dalam chapter 1. Jadi jika chapter 1 itu tidak ditulis dengan baik, ya, maka problem statement itu tidak boleh tidak ditulis dengan baik.
objektif tidak dengan baik, tidak jelas. Research question get the relevant suitable teachers. Ya, jadi ini sangat penting. Ya, ibu-ibu dan bapa-bapa, ya, bagaimana nak menggunakan library itu, e-library, ya, untuk mendapatkan references yang sesuai. Ya, kalau tidak tahu, sila dapatkan bantuan. Ya, jadi digital library di AEU, ya, semua pelajar boleh masuk ke digital library My AEU, dan jika ada masalah, ya, boleh sentiasa merujuk kepada librarian, ya, yang sentiasa bersedia untuk memberikan bantuan. Okay, so how to overcome them? Okay, jadi how to overcome the difficulties ini? Ya, of course kita kenalah bersedia, kita kena membaca, ya, banyak membaca, tahu bagaimana nak dapatkan maklumat, ya, dan juga kita kena pemikiran kita mestilah kreatif dan critical. Ya, so sentiasa bertanya banyak soalan. Okey, dan di situ saya rasa setelah tamat, ya, topik yang pertama, ya, jadi topik yang pertama ini yang saya ingin tekankan adalah chapter 1. Okey. Chapter 1. Pak Agus, dengar ke? Ya, Prof. Okey, okey. Oh, ni. Okey. Okey, ini adalah guideline untuk prepare research proposal, ya. Jadi banyak yang saya discuss tadi on chapter 1, ya, introduction. Jadi apa yang perlu boleh nampak ke Pak Agus ini? Tak nampak, Bro. Belum, tak nampak. Tak nampak slide. Okey. Slide tadi nampak ke yang tadi saya berikan tadi? Yang tadi nampak. Nah, yang setelah itu menghilang, Prof. Okey. Saya nak buat macam mana? Sekejap, saya nak kasih, saya nak tunjuk guide. Share screen, Prof. Share screen sekali lagi, ya. Ya. Kenapa tak boleh share screen? Ya, online. 5 minit, Prof. Kenapa tak boleh share lagi, Pak Agus? Enggak bisa, ya. Sorry. Boleh. Saya lupa. Sudah, Prof. Sudah. Okey. Okey, yang ini. Ini? Boleh nampak? Nampak, Prof. Okey. Ya. Sorry. Okey, jadi dalam chapter 1 ini ada introduction. Ya, introduction, background study. Okey. Background study maknanya background of the problem, statement of problem.
Okay, barulah purpose of study iaitu objektif. Ini objektif. Lepas objektif baru research question. Jadi di sini nak menulis introduction, background, problem statement, okay, perlulah membaca juga ya, get some information ya daripada references. Jadi kalau boleh ya, ibu-ibu dan bapa-bapa boleh mula chapter 1 ini dengan menulis introduction, background, problem statement. Okay, dan juga objektif. 3 benda ni. Ya. Introduction dan background, maknanya introduction, background, problem statement, objektif. 4 lah, 4. Boleh? Kita kena start. Saya stop dulu. Siap, Prof. Jadi kena mula daripada sekarang. Ya. Introduction, background study, problem statement, objektif. Ya, introduction, background study, problem statement, objektif. Okay, dan di situ barulah kita boleh mungkin kita boleh share dan nanti komen. Ya. Saya boleh komen ya, kalau ibu-ibu dan bapa nak share, kita boleh komen ya, di lecture yang akan datang. Okay. Jadi untuk hari ini saya rasa saya boleh stop, tapi sebelum itu Pak Agus, nanti saya email kepada Pak Agus ke slide ini dan slide minggu depan. Pak Agus? Halo ya, di email ke saya, Prof. Okey. Okey. Slide sama recording ya, Prof ya. Recording ni saya nak dapatkan macam mana Pak Agus? Nanti begitu recordingnya begitu selesai Zoom akan nge-save di hard disknya Prof. Oh, okey. Di device-nya Prof. Sekarang saya start recording boleh? Kan tak ada apa-apa dah. Oh ya sudah, boleh. Okey. Start recording. Yes. Okey. Okey. Jadi saya akan email kepada Pak Agus slide yang hari ini dan slide minggu depan on the literature review. Baik, Prof. Okey. So 2 slide dan mungkin slide yang ketiga tiga untuk 2 minggu akan datang. Baik, Prof. Okey. Terima kasih. Jadi sementara itu homework ya. Homework tu apa? Kerja rumah ya, Pak Agus? Ya, pekerjaan rumah. Pekerjaan rumah. PR. Macam anak-anak sekolah tu kan ada homework kan? PR. Ya, boleh mula ya. Boleh mula tulis background study, problem statement, objektif. Okey, background study tu dalam 2 muka surat. Problem statement ni kena pasti dalam tulis dalam bentuk point lah. 1, 2, 3, 4. Cuba dapatkan 4 atau 5 problem statementnya. Okey, kemudian 3 objektif research. Selalunya PhD research ni objektifnya 3 sahaja. Okey? Okey. Jadi kita jumpa lagi minggu depan insya-Allah. Insya-Allah. Allah, amin. Terima kasih Prof. Okey. Amin. Jadi kalau Prof, ada apa-apa masalah boleh email, insya-Allah boleh. Slide-nya menghilang. Okey, jadi kita jumpa lagi minggu depan ya. Kalau ada persoalan ke apa boleh WhatsApp, boleh email saya. Nombor saya boleh dapat pada Pak Agus. Pak Agus boleh share lah nombor. Prof.
Baik, baik, Prof. Ya. Hmm. Kalau Pak email Agus, yang Pak saya Agus. enggak punya, Prof. Ya ke? Pak Agus, buatkan grup boleh? Ya. Grup Boleh. grup kita. Boleh. Iya, baik, baik. Ya. Baik, Prof. Oke. Kita buatkan grup WhatsApp aja, Prof ya. WhatsApp grup. Halo, Prof. Ya. Kita Boleh buat dengar? grup WhatsApp ya. Grup WhatsApp, senang. Baik. Oke, ada apa-apa lagi? Baik, rekan-rekan, apa ada Bapak Ibu ada pertanyaan untuk Prof sebelum diakhiri? Boleh tanya? Ya, Prof, Pak ada yang Faisal. ingin bertanya. Silakan Pak Faisal. Saya Faisal. Ini Prof untuk untuk graduate dari PhD ini, apakah kita harus diseminasi atau publikasi di jurnal? Kira-kira berapa yang harus kita selesaikan untuk bisa graduate dari PhD ini? Ya. Oke. Ya, Pak Faisal. Pak Faisal PhD ICT. Supervisornya saya dengan Dr. Aang. Ya. Okay, Nanti saya kasih senarannya supervisor dan co-supervisor. Dr. Aang adalah dari UIN UIN Syarif Hidayatullah. UIN Syarif Hidayatullah, Jakarta. Nanti saya kasih kontak number Dr. Aang. Okay. Tetapi biasanya untuk come up with the proposal ini saya akan konsultansi ya dengan student dan student juga konsultansi juga dengan Dr. Aang lah. Okey, jadi soalannya Pak Faisal untuk PhD ICT. Ya, untuk PhD ICT memang keperluannya sekarang ini satu international referee journal. Referee itu maknanya berwasit lah. Okey. Jadi kena satu international referee journal, ya. Minimum lah tu, minimum. Tapi sebenarnya untuk PhD research pada saya boleh terbitkan sekurang-kurangnya 3, tapi keperluan untuk bergraduat 1. Tetapi saya tengok student saya dia mudah sekarang ni mereka dah masuk dalam jurnal 1, ada yang 2, ya. Jadi sebab untuk setiap objektif itu kita boleh hasilkan satu journal paper sebenarnya. Objektif 1 boleh satu journal, objektif 2 satu journal, objektif 3 satu journal. Okey, jadi tetapi keperluannya 1 je. Nak lebih tu lagi baguslah. Okey, Pak Faisal boleh? Prof, terima kasih, Prof. Satu lagi. Okey. Jadi kalau yang kalau bapa-bapa sudah mula menulis background problem statement, jika ingin saya check, boleh email kepada saya ya. Mungkin saya tulis di sini kot. Di chat di di chat ya. Saya tulis email saya. Email dan nomor WA, Prof. Okey. Ada? Belum, Prof. Oh, sudah ada. Okey, kalau okey. Itu 3 kali 3 kan? 1, 2, 3. Okey. Dapat ya? Dapat. Okey.
Untuk PhD BA dan PhD SBS dia tak ada requirement macam PhD ICT. Tak ada requirement untuk publication in journal. Tetapi kalau publish tu lagi baguslah sebab elok bila untuk Viva nanti kan. Untuk Viva nanti boleh membantu. Okey, ada soalan lagi? Cukup, Prof. Baik, Cukup. Bapak Ibu Terima kasih. sudah cukup ya. Okey. Terima kasih, Prof. Okey, terima kasih. Kita jumpa lagi minggu depan insya-Allah. Terima kasih. Insya Allah. Okey. Amin. Thank you, Sehat-sehat. Prof. Okey, Terima kasih, Prof. terima kasih. Terima kasih. Assalamualaikum. Terima kasih, Prof. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.